Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febri Ramadhani dengan NIM 501200403 dari kelas 4C Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji data panel pada sintaks ini. Sintaks yang digunakan ialah ini semuanya. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan ialah penginstalan package untuk sintaks library PLM. Cara untuk penginstalan package-nya seperti ini. Pertama kita package, nah kita cari install package, nah kita tunggu terlebih dahulu. Nah di sini kita lihat ada banyak negara, di sini kita memakai Australia saja dan juga boleh memakai negara-negara lainnya. Kita pencet OK. Nah untuk penginstalan package-nya diusahakan harus menggunakan sinyal yang kencang supaya dalam proses loadingnya cepat. Jadi kita cari ini PLM. Cari PLM. Cari PLM. Nah, ini PLM. Habis itu kita tekan OK. Nah, kita tunggu terlebih dahulu loadingnya. Proses untuk pendownloadannya. Kita tunggu. Masuk proses. Nah, ini telah selesai melakukan penginstalannya. Nah, langkah selanjutnya kita running kembali library PLM-nya untuk melihat apakah sudah bisa. Nah, sudah kita lihat seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan uji terhadap ini data keempat ini. Nah, dari data keempat ini sudah termasuk semua keempat data ini sudah masuk ke dalam sintaks library PLM, yang mana Nflux itu adalah data yang digunakan oleh M. Arello dan Bolt pada tahun 1991. Sedangkan produk ini ialah data yang digunakan oleh Manuel pada tahun 1990. Sedangkan data untuk Granville adalah data yang digunakan oleh Fiber dan Zainles pada tahun 2008 yang digunakan dalam bentuk beberapa buku ekonometrika. Yang selanjutnya data Wages. Data Wages adalah data yang digunakan oleh Conwell dan Roberts pada tahun 1998. Nah, di sini baiklah coba kita running terlebih dahulu keempat data ini. Kita running. Nah, kita Ctrl R, kita running kembali. Nah, dapat kita lihat ini seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan melihat data dari ini. Di sini kita akan melihat salah satu data dari tempat ini, kita mengambil data Granville. Nah, ini kita lihat height kepalanya, kita running terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Nah, di sini dapat kita lihat untuk jumlah data yang keluar itu ada 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang mana pada data ini ada first, year, inverse, value, capital. Nah, ini. Nah, langkah selanjutnya kita bisa melihat ekor dari data Granville ini atau data terbawahnya ini. Pada Granville ini kita running terlebih dahulu. Nah, akan ada hasil seperti ini. Jumlah keseluruhan data untuk Granville itu ada 200 ini. Dapat kita lihat masih sama, masih ada first, year, inverse, value, capital. Nah,
dan jumlah keseluruhan datanya 20. Nah, langkah selanjutnya kita akan melihat data untuk beberapa data saja. Nah, di sini kita menggunakan sintaks ini. Di sini kita akan melihat data untuk inflow yang mana index first-nya your, drop intake true, row numbers-nya itu kita lihat dulu true. Nah, ini kita running terlebih dahulu kita untuk melihat ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk melihat data dari EM1UK ini kita menggunakan sintaks head dalam kurung E ini. Nah, kita running terlebih dahulu. Nah, di sini dapat kita lihat datanya ada sektor, EMP, WEG, capital, dan output. Nah, dari data ini juga dilihat ada tahunnya dari tahun 1997, 1998, dan seterusnya sampai dengan tahun 1982 ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat perbandingan data ini dengan menggunakan ini. Lihat. Kita salin dulu untuk melihat perbandingannya. Kita salin. Nah, kita pindahkan di sini. Kita akan melihat perbandingan data antara ini dengan head-nya. Kita running kembali. Nah, di sini dapat kita lihat untuk heads and book-nya itu pada first years-nya itu berbeda. Yang di atas ini yang mana masih menggunakan tanda penghubung ini. Sedangkan di sini sudah menyatu first years-nya. First-nya itu 1, untuk jumlah datanya itu ada 6. Ini. Ada tambahan first-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk tahunnya masih sama, dari tahun 1997, 1978 sampai dengan tahun 1982. Ini dapat kita lihat. Nah, langkah selanjutnya kita akan melihat head ether E indeksnya, atau kita melihat secara ringkas tahunannya. Nah, ini. Nah, dapat kita lihat untuk head ether E indeksnya itu tahunnya itu juga sama seperti yang di atas. Nih. Itu jumlah keseluruhannya juga 6 dari tahun 1977, tahun 1978, tahun 1979 sampai dengan tahun 1982 ini. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan melihat kesimpulan atau secara ringkas dari data ini. Nah, kita running terlebih dahulu untuk melihat kesimpulan atau ringkasan dari ES apa ini running. Nah, di sini dapat kita lihat total sum of square-nya itu berjumlah 26, 15, 39.4. Ada juga ID, terms-nya, dan ada minimum, dan juga ada kuartil 1, median, medium, kuartil 3, dan maksimum. Nah, di sini untuk minimumnya itu sama dengan 0,14, untuk kuartil 1-nya 1,81, untuk mediannya itu 2,87, untuk mediannya itu 7,892, untuk kuartil 3-nya itu 7,020, untuk maksimumnya itu 108,562. Nah, selanjutnya kita akan melihat head asymmetric-nya. Kita running terlebih dahulu. Nah, di sini dapat kita lihat untuk asymmetric-nya itu ada juga keluar tahun dari yang di atas tadi. Nah, di sini bisa kita lihat juga ada dari tahun 1976 sampai tahun 1984. Nah, di sini juga terdapat NA. NA di sini maksudnya itu seperti contoh itu hari libur, seperti hari Sabtu Minggu ataupun hari libur nasional lainnya.
Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini hanyalah untuk pembatas dari sintaks-sintaksnya supaya tidak ada keraguannya. Nah, selanjutnya kita akan melihat data transformasinya. Nah, itu ada head leg ESMP 0.2 at depth-nya. Nah, maksudnya untuk depth dan lex itu foundation-nya tidak menghitung dengan benar transformasi ini untuk data panel karena mereka tidak dapat mengidentifikasi bila ada perubahan individu, maka objek individu. Oleh karena itu metode khusus untuk perobjekan itu telah ditulis untuk mengenali data panel dengan benar. Nah, ini penjelasannya. Baik, kita running terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Nah, di sini bisa kita lihat juga ada dari tahun 1977 sampai 1982. Di sini ada 12 012. Di sini juga terdapat NA. NA masih sama, maksudnya itu hari libur. Selanjutnya kita juga akan melihat untuk div-nya. Div itu 10. Nah, running di sini bisa kita lihat di sini untuk lebih jelasnya. Ini pada ini sudah disalin ke sini. Nah, pada 1 tahun 1977 masih ada NA. NA maksudnya hari libur. Ini penjelasannya. Sama pada tahun ini masih sama pada tahun 1977, tahun 1978 sampai dengan tahun 1982 ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan melihat lex dan within-nya. Maksudnya fungsi lebih lanjut within dan lex. Nah, maaf, kita running terlebih dahulu yang ini. Kita melihat untuk dua ini. Nah, di sini untuk melihat tahun-tahunnya. Nah, masih sama, masih ada tahun dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1979. Nah, langkah selanjutnya kita akan melihat between dan between-nya, within dan between-nya. Maksudnya, fungsi lebih lanjut disebut between dan within juga disediakan untuk menghitung transformasi antara dan dalam between mengembalikan nilai unik, sedangkan menduplikasikan between nilai dan mengembalikan faktor yang panjang adalah jumlah pengamatannya. Nah, bisa kita lihat di sini. Kita running terlebih dahulu. Kita running. Nah, di sini bisa kita lihat juga hasilnya masih ada tahunnya dari tahun 1977, tahun 1978, tahun 1972, tahun 1980, tahun 1981, dan tahun 1982. Di sini bisa kita lihat untuk angkanya pada tahun 1977 itu 0.6744285. Untuk tahun 1978 1, 2, 3, 23, 34, 285 dan seterusnya bisa kita lihat sendiri di sini. Nah, selanjutnya kita akan melihat untuk head between ESP yang di bawahnya, yang 4. Banyak kita running terlebih dahulu. Nah, di sini kan kita lihat 4. Nah, di sini akan keluar data seperti ini 4. Nah, ada 1, 2, 3, dan 4 ini. Yang selanjutnya kita akan melihat between yang untuk yang ke-10-nya kita running. Nah, di sini juga akan keluar data seperti ini. Nah, bisa kita lihat pada 1 ini ada 4, 3, 3, 6, 6, 5, 7, 1. Pada 1 yang lainnya pada ada 3 masih sama. Nah, semuanya itu untuk angka yang sama itu masih sama angkanya. Sedangkan di sini hanya dapat perbedaan ini cuma 2 ini. 2 ini beda dengan 1 karena ini 1, ini 2. Nah, selanjutnya kita akan melihat formula rumusnya, yang mana
pada formula menyediakan, nah kita akan melihat formula rumus. Nah, maksudnya pada formula rumus ini menyediakan kemungkinan untuk melihat multibagian setiap bagian dipisahkan dengan tanda pipa. Maksudnya ini tanda ini. Nah, dalam regresi ini bisa kita lihat EMP itu contohnya seperti Y, W ini X1, kapital itu X2 ini kita lihat, dan seterusnya itu. Coba kita running terlebih dahulu. Nah, di sini masih sama. Nah, selanjutnya kita akan melihat model estimasi. Nah, di sini kita akan melihat model estimasinya. Model estimasi di sini ada within. Nah, within di sini adalah model efek tetap atau default. Sedangkan random itu adalah model komponen kesalahan. Nah, baiklah kita running terlebih dahulu untuk melihatnya. Nah, akan ada seperti ini. Untuk melihat data ini kita menggunakan kesimpulan summary ini. Kita running terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Nah, di sini dapat kita lihat untuk penjelasannya. Untuk VLAN funnel-nya itu ada N.100, T20, N-nya 200. Ini bisa kita lihat. Nah, untuk efeknya itu ada indiostratiknya itu 278446, dan untuk individualnya itu 7089.80 ini. Tetanya itu 0.8612. Untuk residualnya bisa kita lihat untuk minimumnya itu min 177.60.60.63. Untuk kuartil satunya itu min 19.7350. Untuk mediannya ini 4.6851. Untuk kuartil 3-nya itu 19.5105. Untuk maksimumnya itu 252.8743. Lihat kembali penjelasannya. Di sini juga ada konteksnya. Konteks itu bisa kita lihat interferennya. Di sini terdapat juga ada bintang. Nah, di sini bintangnya, setiap bintang itu, setiap bintang 1, 3 memiliki makna yang berbeda. Untuk bintang 3 ini makna itu dinilaikan dengan angka 0. Nih, di sini. Nah, sedangkan untuk bintang 3 itu untuk bintang 3 itu 0. Sedangkan untuk bintang 1 itu 0,01. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini. Maksudnya di sini semua ini signifikan, alasannya karena ini semuanya tidak ada melebihi dari 0,05. Bisa kita lihat semuanya signifikan. Nah, total sum out square-nya itu 23811400. Residual sum of square-nya itu 548900. R square-nya itu 0.7695. ADG requiresnya itu 0.767116. Nah, untuk CISM itu 67657.674. Untuk on-nya itu 2 def ini. Nah, value-nya ini bisa kita lihat itu ada 2.26E, 2.22E16. Nah, maksudnya di sini untuk jumlah nolnya itu, nol-nolnya itu banyak sampai 16. Jumlah nolnya itu 16. Nah, ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan melihat lagi untuk relax-nya. Renex. Untuk Renex dan Ranex dan Vcase-nya. Maksudnya Ranex dan Vcase menunjukkan bagaimana efek tetap harus berhubung dalam level menurut tipe level device dalam penyimpanan rata-rata keseluruhan oleh tipe atau DRAM.
dalam penyimpanan dari individu pertama sebesar tipe atau sama dengan trips itu. Ini yang ini highlight, kita coba running terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya fungsi dari Renex dan fungsi dari Finex dan Ranex ini adalah sebuah metode ringkasan yang disediakan untuk mencetak efek dalam penyimpanan dari interrupt keseluruhan standar mereka dan uji kesetaraan untuk interrupt keseluruhan. Nah, ini bisa kita lihat angka-angkanya di sini. Nah, di sini kita akan melihat summary-nya. Summary itu ringkasan dari penjelasan di atas ini untuk recurse dan apanya. Nah, kita running. Nah, di sini bisa kita lihat ada juga lambang bintang 3, bintang 1, bintang 3, bintang 2. Nah, maksudnya di sini masih sama. Kode-nya ini bisa kita lihat. Untuk bintang 3 itu hasilnya 0, bintang 2 itu 0.001, untuk bintang satunya itu 0,001. Nah, bisa kita lihat. Maksudnya di sini yang ada bintang ini termasuk signifikan. Nah, di sini. Yang signifikan di sini bisa kita lihat untuk angka nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Angka 9 dan 10 ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat groundwares file M-nya pada Fluid Capital. Data ground file-nya ini, data yang di atas tadi. Dan model within, efek true D-nya kita running dan untuk melihat hasilnya. Nah, akan ada seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat hasil datanya ini menggunakan sintak ini. Tickets ini, gram efektivitasnya kita running. Nah, di sini dapat kita lihat untuk VCAF-nya itu ada banyak di sini, ada berbagai tahun dari mulai tahun 1935, tahun 1936 sampai dengan tahun 1954. Nah, bisa kita lihat di sini seperti untuk tahun 1935 itu angkanya min 1690, 90, 19, nah 19, maaf, untuk 1935 itu angkanya min 8690, untuk tahun 1936 itu 10610, dan bisa kita lihat seterusnya itu. Nah, untuk tahun 1954 itu ada min 180/43. Ini bisa kita lihat. Nah, demikianlah penjelasan data panel yang saya jelaskan. Sebenarnya masih banyak rumus yang tersedia, tetapi sebatas ini sudah cukup. Dan sebatas ini penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.